Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nadia Endah Prastiwi dengan NIM 1900747 dari Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia. Apakah kalian masih ingat mengenai peristiwa Renaissance? Nah, jika masa Renaissance merupakan peralihan dari zaman pertengahan ke zaman modern dan dianggap sebagai masa peremajaan bangsa, maka peristiwa Aufklärung merupakan masa pendewasaan bagi bangsa Eropa. Meski keduanya sama-sama membawa pencerahan bagi penduduk Eropa, tetapi ternyata dua peristiwa ini merupakan peristiwa yang berbeda loh. Istilah Aufklärung berasal dari bahasa Jerman yang berarti pencerahan, yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan Enlightenment. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1695 hingga 1815. Di masa ini, manusia optimis dengan kemampuannya untuk menciptakan kemajuan yang dapat memberikan cahaya baru. Dalam hal ini adalah kemajuan ilmu pengetahuan. Kemudian banyak muncul pikiran-pikiran filosofis dari Eropa. Meski sama-sama disebut pencerahan, ternyata Renaissance dan Aufklärung berbeda loh. Di masa Renaissance, kesadaran akan kemampuan akal manusia sudah berkembang, tetapi hal tersebut hanya menghasilkan kemajuan di bidang humaniora, filsafat, politik, seni, sastra, serta hukum. Perubahan dalam bidang ekonomi belum mampu dikembangkan demi kesejahteraan manusia. Melalui slogan Aufklärung yaitu Sapere Aude yang berarti beranilah berpikir sendiri, Immanuel Kant, filsuf asal Jerman, mengajak orang-orang untuk semakin berani dan bebas menggunakan akalnya. Menurut Kant, manusia masih belum yakin akan kemampuan akalnya untuk menciptakan kemajuan dan kebahagiaan di dunia. Jika manusia belum mampu melakukan hal tersebut, itu berarti tanda bahwa manusia tersebut belum dewasa. Di satu sisi, tentunya gerakan Aufklärung ini tampak bagus karena membawa kemajuan. Meski begitu, semakin tingginya keyakinan manusia terhadap kemampuannya sendiri mengakibatkan banyak orang berpendapat bahwa peran Tuhan dalam kehidupan berhenti setelah proses penciptaan alam semesta dan segala isinya selesai. Pandangan tersebut nantinya dikenal dengan istilah deisme. Adapun ciri-ciri dari masa Aufklärung ini, yang pertama yaitu munculnya paham individualisme, sekularisme, dan humanisme. Yang kedua, gereja tidak lagi memiliki kekuasaan untuk memaksakan kehendaknya kepada masyarakat Eropa. Yang ketiga, agama tidak lagi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat Eropa. Yang keempat, berkembangnya ilmu filsafat. Dan yang kelima yaitu munculnya aliran rasionalisme dan empirisme. Masa Aufklärung di Eropa berkembang di negara Prancis, Inggris, dan Jerman. Dalam jurnal Absolutisme, Negara dan Lembaga Agama, yakni Pasca Aufklärung di Eropa Barat tahun 2005 karya Edi Kristianto, Aufklärung di Prancis berawal dari golongan seniman, sastrawan, wartawan, dan ilmuwan. Mereka menginginkan adanya peruntuhan dominasi kekuasaan monarki, yaitu kerajaan dan gereja di Prancis. Mereka memiliki semboyan utama kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Nah, secara umum, masa Aufklärung di Prancis mampu merubah struktur kehidupan sosial dan menciptakan revolusi Prancis. Masa Aufklärung di Inggris berkembang setelah disahkannya Undang-Undang Kebebasan Berpikir dan kebebasan mencetak pada sekitar pertengahan abad ke-17 Masehi. Setelah itu muncul aliran filsafat yang sangat berpengaruh terhadap aspek kehidupan masyarakat Inggris. Berbeda dengan Prancis dan Inggris, masa Aufklärung di Jerman tidak terlalu konfrontatif terhadap Kristen. Masa Aufklärung di Jerman ditandai dengan munculnya tokoh pemikir seperti Immanuel Kant. Nah, dalam buku tokoh-tokoh filsafat barat modern tahun 1984, karya Harry Hammersma, Immanuel Kant berhasil menciptakan aliran filsafat empirisme yang menyatakan bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Adapun tokoh-tokoh di balik peristiwa Aufklärung ini, yang pertama itu yang berasal dari Inggris ada Francis Bacon. Francis Bacon merupakan tokoh awal dalam masa Aufklärung di Inggris. Menurut Bacon, manusia harus berusaha sendiri untuk memecahkan masalah-masalah hidupnya dan tidak terus-menerus menggantungkan diri pada Tuhan. Caranya adalah melalui penguasaan terhadap ilmu pengetahuan. Gagasan yang terkenal adalah knowledge is power. Artinya, ilmu pengetahuan merupakan jalan yang dapat dipergunakan untuk kemajuan kehidupan manusia. Yang kedua ada John Locke. John Locke dianggap sebagai bapak liberalisme. Pemikirannya tercermin dalam karyanya Two Treatises on Government tahun 1689 yang menjelaskan bahwa
Hidup manusia diatur oleh hukum, kodrat, dan tiap individu memiliki hak-hak yang tak boleh dirampas darinya. Locke juga membahas tentang pemerintahan suatu negara harus dibatasi oleh hukum-hukum tertentu agar pemerintah tidak merampas hak-hak individu. Jadi, keberadaan negara berfungsi untuk menjamin keamanan seluruh masyarakatnya. Nah, yang ketiga ada Isaac Newton. Nama ini pasti sudah gak asing untuk kalian ya. Dirinya terkenal karena penjabaran hukum gravitasi. Newton berhasil menunjukkan bahwa gerak benda di bumi dan benda luar angkasa lainnya diatur oleh sekumpulan hukum alam yang sama. Karyanya yang terbesar dan paling berpengaruh miliknya adalah Filosofi Naturalis Principia Mathematica tahun 1687. Pemikirannya tentang fisika ini ternyata membawa wajah baru dalam ilmu pengetahuan, sehingga dirinya merupakan tokoh yang berpengaruh di masa ini. Nah, kemudian ada pula tokoh-tokoh masa Aufklärung yang berasal dari Perancis. Yang pertama ada Jean-Jacques Rousseau. Kalian pasti pernah mendengar namanya dalam pelajaran sosiologi atau kewarganegaraan kan? Nah, Jean-Jacques Rousseau merupakan filsuf Perancis yang juga muncul pada masa Aufklärung. Pemikiran terbesarnya menyatakan bahwa negara yang baik adalah negara yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Jika negara memiliki kedaulatan rakyat, individu dapat mempertahankan kebebasannya. Atas pemikirannya tersebut, Rousseau dipandang sebagai pendukung demokrasi yang paling penting. Yang kedua ada Voltaire. Voltaire merupakan penulis dan filsuf Prancis yang dikenal lewat tulisan filsafatnya yang tajam, dukungannya terhadap hak-hak manusia, kebebasan sipil, kebebasan beragama, hingga hak mendapatkan pengadilan yang layak. Voltaire adalah pendukung utama terhadap reformasi sosial. Reformasi sosial diperlukan oleh Prancis untuk memperbaiki kehidupan rakyat dan menghilangkan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan kalangan gereja atau bangsawan terhadap rakyat biasa. Banyak hal penting yang terjadi di dunia karena faktor masa Aufklärung ini. Berbagai wilayah di dunia, mulai dari masyarakat hingga kehidupannya pun banyak yang terpengaruh oleh adanya masa Aufklärung. Nah, apa saja sih pengaruhnya? Yang pertama yaitu berkembangnya paham liberalisme dan nasionalisme. Aufklärung mengedepankan dan memaksimalkan kemampuan akal manusia, kemudian mendorong munculnya berbagai ideologi baru. Yang kedua yaitu mulai bermunculannya penemuan-penemuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Aufklärung ini berhasil merevolusi bidang iptek di Eropa dan bermanfaat sampai saat ini. Nah, gerakan Aufklärung ini juga berdampak pada penyebaran ilmu pengetahuan yang semakin meluas. Sebagai negara jajahan Eropa, Indonesia juga merasakan dampaknya dan hal tersebut terlihat dari penerapan politik etis oleh pemerintahan kolonial Belanda. Adanya masa Aufklärung yang merupakan masa pencerahan ini berfokus pada kemajuan dan peningkatan akal manusia dan menjadikan manusia dapat berpikir maju seperti sekarang ini. Meski begitu, kemajuan ini tentunya perlu dijadikan sebagai sesuatu yang positif, bukannya menjadi hal yang negatif. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai peristiwa Aufklärung ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan serta kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.